Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu dan bapak guru semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dilancarkan segala sesuatunya dalam melaksanakan rutinitas, dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang langkah-langkah pengisian instrumen EDS atau kuesioner PMP ya. Kuesioner PMP tahun 2020. Salah satu alternatif pengisiannya yaitu bisa menggunakan aplikasi di HP masing-masing. Nama aplikasinya adalah Offline Survey. Berikut adalah tutorialnya. Pertama, ibu dan bapak buka Play Store, kemudian install aplikasi Offline Survey. Nah, aplikasi yang ini pastikan terinstall. Jika sudah terinstall, kemudian tutup aplikasinya. Nah, nanti sudah muncul ya di halaman di layar HP ibu bapak sekalian itu aplikasi Offline Survey. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, jika sudah terinstall aplikasi Offline Survey, ibu bapak buka browser di HP masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan Mi Browser, atau ibu bapak mau menggunakan Google Chrome silakan, atau browser yang lainnya silakan. Nah, saya di sini menggunakan Mi Browser. Nah, ibu bapak silahkan buka URL-nya itu atau alamat linknya itu ini. Nah, ini linknya ya. Dan nanti akan terbuka seperti ini linknya. Nah, di sini ada beberapa menu. Kita pilih yang ini, instrumen EDS 2020 versi Android. Nah, setelah diklik akan muncul di sini tata cara unduh instrumen EDS 2020 versi mobile atau Android. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, buka ponsel pintar. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, buka ponsel pintar atau smartphone Anda. Yang kedua, install aplikasi Offline Survey dari Google Play Store. Yang ketiga, buka web portal PMP. Nah, ini link yang tadi ya. Kemudian yang keempat, pilih salah satu link di bawah ini sesuai jenjang sekolah Anda. Kalau SD berarti pilih link untuk yang SD, kalau SMP pilih link untuk SMP. Nomor 5, buka file yang terunduh dengan aplikasi Offline Survey. Nah, nanti filenya jika sudah terunduh tinggal kita klik saja dan nanti akan langsung terbuka aplikasi Offline Survey yang sudah kita install. Langkah selanjutnya, tunggu sampai proses unduh instrumen selesai. Dan yang ketujuh, setelah proses selesai, silakan mengisi instrumen EDS 2020. Nah, ada catatannya di sini. Link di bawah ini berfungsi jika telah menginstal aplikasi Offline Survey. Kemudian, jika terkendala mengisi instrumen EDS 2020 melalui ponsel pintar, maka dapat mengisi instrumen aplikasi EDS 2020 COVID-19 di desktop. Berarti, jika terkendala, silakan ibu bapak nanti menghubungi operator sekolah. Nah, di sini ada link unduhan instrumennya ya, file instrumen. Ada untuk jenjang SD dan ada untuk jenjang SMP. Nah, di sini juga linknya itu ada 7 alternatif untuk jenjang SD. Kita misalkan coba unduh salah satu ya, link unduh instrumen alternatif saya pilih coba yang 6. Nah, ini unduh.
Nah, sudah terunduh ya, kuesioner pemetaan berhasil mengunduh. Dan saya buka. Setelah dibuka, kita klik file yang sudah terunduh barusan. Nah, dan akan langsung terbuka aplikasi offline surveinya. Tunggu prosesnya. Di sini proses yang pertama mengunduh dan menulis ulang file survei. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Pastikan sinyal internet kita normal, kuotanya juga mencukupi. Jadi kita harus tersambung ke internet. Nah, ditunggu sampai selesai, jangan di-close aplikasinya. Yap, berhasil. Nah, dan sekarang kita bisa lihat paling bawah di sini ada kuesioner pemetaan mutu 2020 jenjang SD. Nah, ini berarti sudah berhasil kalau tampilannya seperti ini. Ada juga kasus tidak berhasil mengimpor kuesionernya ke dalam aplikasi offline survei. Itu nanti ada keterangan seperti tanda ini ya, tanda seru merah. Itu berarti gagal mengimpor. Kalau gagal mengimpor, kita harus ulangi lagi, mendownload, kemudian mengklik file tersebut, dan nantinya kita tunggu sampai proses impornya selesai. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung mengisi instrumen kuesioner PMP-nya. Caranya, kita klik jalankan. Tunggu prosesnya. Nah, sudah terbuka. Silakan dibaca keterangannya. Kuesioner pemetaan mutu 2020 jenjang SD. Nah, di sini ada petunjuk jawaban untuk skala Likert. Bentuk tingkatan. Yang pertama untuk bentuk tingkatan atau contoh. Ini tingkatannya dari 1 sampai 7 ya. 1 untuk sangat tidak terpenuhi dan 7 untuk sangat terpenuhi. Kemudian kalau pertanyaannya atau kuesionernya itu berbentuk frekuensi, nah ini tingkatannya sama 7, 1 untuk tidak pernah, kemudian 2 untuk sangat jarang atau kurang dari 10%, sampai ke 7 itu selalu atau setiap saat. Nanti ibu bapak bisa mencermati ini ya, mencermati tingkatan dalam istilahnya ini ya poinnya atau nilai butirnya. Nah, di instrumennya itu ada 146 pertanyaan. 160 pertanyaan yang harus ibu bapak jawab. Langkah yang pertama, ibu bapak harus mengisi identitas responden. Identitas respondennya, misalkan di sini yang pertama peran. Kita klik perannya itu guru. Kemudian NPSN kita isi 20226852. Ini NPSN sekolah kita. Kemudian yang ketiga NUPTK atau NIK. Nah, berarti kita di sini isikan NUPTK atau NIK. Kalau saya ingin mengisikan NIK saja. 320514710390 ya. Kemudian isikan email alamat surat elektronik aktif. Nah, email ini ibu bapak bisa berkoordinasi dengan operator sekolah, jangan sampai emailnya berbeda ya, harus sama dengan email yang tertera di aplikasi Dapodik atau di aplikasi EDS yang terinstal di laptop operator sekolah. Nah, misalkan kalau punya saya emailnya sonia.titipani.sdn07@gmail.com.
Nah, sudah tersimpan barusan. Kalau sudah tersimpan, nanti akan langsung muncul. Nah, di bawahnya itu langsung ke A, kompetensi lulusan. Kalau tadi kan tidak langsung ke sini ya, ada dulu identitas. Nah, jika sudah identitasnya sudah diisi, maka identitasnya langsung tersimpan dan langsung ke kuesionernya. Di sini yang kuesioner yang pertama itu A, kompetensi lulusan. Berikan respon berdasarkan pengalaman dan kondisi real dengan memilih angka 1-7 pada sebelah kanan pernyataan. Nah, misalkan di sini yang pertama, gambaran perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat COVID-19. Untuk angkanya, semakin tinggi angka yang dipilih atau angka 7, artinya kondisi pada pernyataan selalu dijalankan oleh sebagian besar siswa, begitupun sebaliknya. Nah, misalkan ini yang pertama. Berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Misalkan saya di sini mengisi 7. Mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain 7. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut 7. Melaksanakan ajaran agama yang dianut, misal 7. Kemudian pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua silakan dibaca deskripsinya Ibu Bapak. Kemudian di sini, nah, menghargai orang lain tanpa melihat perbedaan. Misal saya lihat isi di sini 7. Tidak melakukan perundungan atau pengintimidasian 7. Bangga terhadap budaya bangsa dan daerah. 7. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalkan ini 6. Menghargai pendapat orang lain. Ini 7. Nah, begitu seterusnya ya, sampai semua instrumennya terisi. Ingat tadi ada 146 pertanyaan di kuesioner ini atau di instrumen ini, yang semuanya harus Ibu Bapak isi. Jangan sampai ada yang terlewat. Silahkan Ibu Bapak mengerjakannya dengan penuh pertimbangan, tidak usah terburu-buru juga mengerjakannya, agar hasilnya memang mencerminkan mutu dari sekolah kita. Nah, misalkan Ibu Bapak mengerjakan ini tidak ingin sekaligus selesai, misalkan karena ada suatu hal, misalkan ini mau disimpan dulu dan dilanjutkan nanti. Nah, caranya tekan tombol kembali. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada sebelumnya, ada simpan, ada keluar. Nah, untuk menyimpan isian yang tadi dan untuk dilanjutkan nanti, itu klik simpan. Tunggu prosesnya, nanti akan terproses dengan sendirinya secara otomatis. Nah, ini jangan klik akhiri survei ya, biarkan hilang dengan sendirinya. Nah, seperti ini, berarti ini sudah kembali lagi ke halaman depan aplikasinya ya. Dan tanggapan kita tadi atau isian survei kita tadi itu sudah terisi, sudah tersimpan. Nah, misalkan kita keluarkan dulu aplikasinya. Kemudian di waktu senggang kita atau ketika kita punya waktu luang, kita ingin mengerjakan kembali, kita klik lagi aplikasinya Offline Survey. Kemudian kita klik kelola tanggapan. Ingat, klik kelola tanggapan ini untuk melanjutkan ya. Kelola tanggapan, kemudian klik lihat atau edit. Nah, ini tanggapan kita tadi yang sudah terisi ya, yang sudah tersimpan. Nah, untuk istilahnya melanjutkan kuesioner ini, kita klik tanda pensil di sini yang di atas. Kita klik tanda pensil, edit tanggapan, klik ya. Nah, maka akan terbuka kuesioner yang sebelumnya sudah kita isi, tapi belum selesai ya. Nah, ini baru sampai tadi itu sampai nomor 2. Misalkan kita lanjutkan nomor 3, nomor 4, nomor 3 ya, nomor 3. Ini banyak anaknya ini.
Kuesionernya banyak ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ibu bapak sudah selesai mengisi ini semuanya sampai bawah, sampai kuesioner yang terakhir. Nah, kita tunggu sampai tersimpan. Kita kembalikan. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ibu bapak sudah selesai mengisi instrumennya sampai kuesioner yang terakhir ya, tanpa penyataan yang terakhir misal. Kemudian nanti klik submit. Nah, ketika sudah selesai, ibu bapak harus mengirimkan hasilnya ke operator sekolah. Caranya adalah klik kelola tanggapan, kemudian klik yang di tengah ini ada ikon amplop ya, klik kirim. Kemudian tunggu sementara aplikasi mempersiapkan file tanggapan. Nah, emailkan tanggapan survei. Agar lebih mudah, kita kirimkan lewat WhatsApp. Dan silakan nanti ibu bapak kirimkan ke WhatsApp operator sekolah. Nah, misal seperti ini. Nah, ini filenya. Nama filenya itu dbresult.incomplete.csp. Nah, ini kenapa incomplete? Karena memang tadi saya menyimpannya belum selesai ya. Dan kalau sudah selesai itu tulisannya jadi dbresult.complete.csp. Nah, seperti itu ya. Nah, ini belum selesai makanya incomplete. Nanti tinggal kirimkan ke operator sekolah. Nanti operator sekolah yang akan memprosesnya, yang akan mengimpornya ke aplikasi EDS versi desktop di laptop operator sekolah. Nah, begitu ibu bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.